Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang ukuran pemusatan. Baik, ada pertanyaan seperti ini. Misalnya ada sekumpulan orang, kita telah menghitung ukuran berat badannya semua, maka kita penasaran di mana sih pusat atau lokasi dari data tersebut. Jadi di mana pusatnya data tersebut. Untuk mengetahui hal ini, maka kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan. Kemudian berikutnya adalah kita juga ingin mengetahui bagaimana variasi atau keragaman dari data tersebut. Untuk mengetahui hal ini, maka kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi tentang ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yaitu ada rataan atau mean, kemudian ada median, kemudian ada modus. Baik, jadi ukuran pemusatan itu ada 3, yaitu rataan, median, dan modus. Berikutnya adalah apa itu rataan atau mean. Rataan atau mean merupakan pusat massa atau sentroid sehingga simpangan kiri dan simpangan kanan sama besar. Kemudian untuk rataan ini jika menggambarkan populasi maka dituliskan sebagai tanda seperti ini. Tanda ini adalah huruf Yunani yang disebut sebagai mu. Kemudian bila rataan yang menggambarkan pada contoh atau sampel maka dituliskan sebagai X bar. Ini ada X, kemudian ada garis di atasnya, disebut sebagai X bar. Kemudian rataan ini digunakan untuk tipe data numerik, ya, seperti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian tidak bisa digunakan untuk tipe data kategorik atau diskrit. Seperti contoh misalnya data kategori adalah SD, SMP, SMA, laki-laki dan perempuan, itu tidak bisa ya. Kemudian sangat tidak resisten terhadap pencilan. Ingat, pencilan adalah apabila sekumpulan data ada beberapa data yang menjauh dari teman-temannya atau disebut sebagai outliers atau pencilan. Jadi rataan ini tidak cocok bila ada data pencilan. Oke, baik. Formula rataan untuk data tunggal. Misalnya ini adalah data populasi. Maka formulanya adalah mu sama dengan sigma I dari 1 sampai N XI per N. N-nya besar ya. Ingat, sigma inilah jumlahan. Kemudian untuk data sampel atau contoh, maka rumusnya X bar sama dengan I dari 1 sampai N sigma XI per N. Ingat perbedaannya. Di sini N-nya besar, di sini N-nya kecil, ya. Kemudian di sini menggunakan X bar, di sini menggunakan mu. Oke. Sebagai contoh misalnya, ini contoh data, ada angka 2, ada angka 8, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 1. Maka untuk menghitung rataannya cukup kita menggunakan rumus salah satu ini ya, bergantung datanya apakah data populasi ataupun data sampel. Ini hanya contoh saja ya, contoh sampel. Maka saya menggunakan ini ya, X bar berarti 2 tambah 8 tambah 3 tambah 4 tambah 1. Dan inilah sum, jumlahan. Dibagi banyaknya data, berarti dibagi 5. Jadi rumus rataan itu cukup jumlahkan semua, baru dibagi banyaknya data, yaitu 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Maka 2 tambah 8 tambah 3 tambah 4 tambah 1 dibagi 5 maka sama dengan 3,6. Ingat, hasil rataan ini jangan dibulatkan. Oke, jadi titik pusat data-data ini adalah 3,6. Oke, itu untuk data tunggal. Nah, berikutnya bagaimana sih formula rataan untuk data kelompok? Data kelompok ciri-cirinya yaitu ada selang kelas. Ya. Ada data berbentuk interval seperti ini. Kemudian ada frekuensi. Ya. Jadi
ketika ada soal berbentuk data kelompok biasanya diketahui selang kelas sama frekuensi saja, ya. Nah, cara untuk menghitungnya adalah kita pertama-tama mencari dulu tengah kelasnya. Tengah kelas ini, masing-masing tengahnya. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya, maka dapatlah ini. Ya, jadi pertama adalah kita ketahui dulu selang kelasnya sama frekuensinya. Ini pertama diketahui. Sekarang kita akan menghitung tengah kelasnya. Berarti caranya adalah 38 ditambah 41 dibagi 2. Maka dapatlah 39,5. Oke. Seperti halnya yang di bawah, ini kelas yang kedua. 42 ditambah 45 berarti 87. 87 dibagi 2 berarti 43,5. Dan seterusnya ke bawah. Oke, setelah mendapatkan tengah kelasnya, masing-masing tengah kelas ini dikali dengan frekuensinya. Berarti 39,5 dikali 2 sama dengan 79. Ini adalah perkalian ya. FI dikali dengan XI. 43,5 dikali 7 maka 304,5. Oke, misalnya lagi 59,5 dikali 3 berarti 178,5. Dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan ke bawah ya. Kita jumlahkan semua ini kelas menjadi 124,5. Sementara frekuensi atau banyaknya data keseluruhan adalah 23. Jadi rumusnya adalah X bar, ya, anggap saja ini adalah sampel, maka menggunakan X bar sama dengan jumlah I dari 1 sampai N. N adalah banyaknya kelas, ya. FI dikali XI dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jadi di sini adalah 1124,5 di sini. Ini jumlahnya semua ini ke bawah inilah 1124,5 dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jumlah frekuensi berarti 23 sehingga rataannya adalah 1124,5 dibagi 23 sama dengan 48,89. Baik, itulah cara menghitung rataan baik data tunggal maupun data kelompok. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.